Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Arizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Masuk edisi ke-208 hari ini Selasa 30 Juli 2024, kita ulas berita. Dan saya sebagai host ulas berita, saya biasanya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Den. Waalaikumsalam Kak. Dan kita akan membahas berita yang viral ya. Yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi paper atau cetak dan koran sn.com. Dan berita yang cukup mendapat apresiasi dari masyarakat Sumsel ya. Dan para pengambil kebijakan, ini tentang dugaan korupsi batu bara di Sumsel, di mana kita running ya membuat beritanya baik dicetak maupun di online ya. Setelah ada penahanan untuk 6 tersangka yang sudah dilakukan Kejati Sumsel, kemudian ada tindak lanjut dari Kejati akan mengejar TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Kemudian berita ini disambut komentar dari tokoh masyarakat Sumsel dan mantan Kabar Eskrim Mabes Polri Bapak Susno Duaji yang setuju, menyatakan kesetujuannya intinya dan berharap ada pihak Kejati mengejar kerugian negara 555 miliar Kemudian ada juga komentar dari Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan yang juga minta Kejati untuk mengejar kerugian negara senilai 550 miliar. Sebelum kita mengulas berita lebih jauh dan apa keterangan Kejati hari ini terkait dugaan korupsi batubara di Sumsel ini? Silakan Dedi. Ya Kak, untuk hari ini Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SH MH Kak mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup di Sumsel hingga rugikan negara 555 miliar. Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel masih melakukan proses pendalaman penyidikan terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan juga terkait pendalaman penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut Kak. Dikatakan Fani Yulia Kasari meskipun hari ini belum ada agenda pemeriksaan saksi lagi, namun ke depan tim jaksa penyidik dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel tetap menjadwalkan pemeriksaan terhadap para saksi, mengingat dalam perkara ini sudah ada 6 tersangka yang telah ditetapkan dan ditahan, dan kini Kejati Sumsel sedang mendalami terkait TPPU Kak. Oke kita apresiasi untuk Kejati Sumsel yang tindak lanjut dengan perkembangan penyidikan dugaan korupsi batubara di Sumsel ini yang tetap mengagendakan saksi-saksi. Kemudian ada komentar dari Bapak Susno tentang pencucian uang ini intinya yang sudah kita terbitkan di Suara Nusantara dan yang penasaran dengan beritanya silakan klik koran sn.com Apa komentar Pak Susno? Silakan Dedi. Ya, Pak Susno Duaji mengatakan bahwa Kejati Sumsel harus mengejar terkait pencucian uang atau TPPU dalam dugaan kasus korupsi batubara tersebut Hal tersebut dikatakan Pak Susno Duaji mengingat jumlah kerugian negaranya mencapai 550 miliar. Masih dikatakan Pak Susno Duaji dalam mengejar pencucian uang terkait perkara tersebut, jaksa Kejati Sumsel diharapkannya dapat menelusuri terkait aliran dana atau uang tersebut Kak. Diralat tadi yang benar adalah kerugian negaranya 555 miliar Kemudian hari ini kita menerbitkan juga komentar dari Pak Susno Kak. Yang sudah terbit di koran sn.com siang tadi atau sore tadi. Ada satu berita atau dua berita tadi Ada 2 berita Kak. Apa komentar Pak Susno? Silakan Dedi. Komentar Pak Susno dalam berita yang kita naikkan di koran sn.com. Yang pertama, Pak Susno Duaji meminta Kejati Sumsel untuk mengejar para penerima uang dan yang mengalirkan uang Kak di mana dalam penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut, Pak Susno Duaji berharap agar Kejati Sumsel terus melakukan penyidikan terkait TPPU-nya Kak. Selain itu Pak Susno untuk berita kedua, Pak Susno Duaji untuk berita kedua yang kita naikkan di koran SN, Pak Susno Duaji meminta jaksa harus cermat dalam penyidikan dugaan kasus korupsi batubara rugikan negara 550 miliar terkait pencucian uangnya. Di mana dalam komentarnya Pak Susno Duaji mengatakan bahwa jaksa Kejati Sumsel dimintanya cermat karena terkait izin pertambangan ini ada undang-undang pertambangan yang merupakan wewenang dari kepolisian bukan kejaksaan. Dari itu Pak Susno Duaji
berharap Kejati Sumsel dalam proses penyidikannya masuk ke ranahnya, yaitu melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang kemudian baru ditindaklanjuti dengan TPPU-nya atau pencucian uangnya, Kak. Kemudian hari ini, kemarin ya, kemarin di koran edisi cetak dan online kita menerbitkan Maki minta para penerima aliran uang 555 miliar untuk sita aset. Nah, ini apa, Den? Silakan. Ya, Kak, ini komentar Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup di Sumsel hingga rugikan negara 555 miliar, kayak. Hal tersebut Ferry meminta agar Kejati Sumsel yang kini sedang melakukan penyidikan terkait tindak pidana pencucian uang mengungkap para penerima aliran uang dan juga sita asetnya. Bahkan Ferry memberikan kritisi kayak kepada Kejati Sumsel kalau dalam penyidikan TPPU ini mengapa belum ada aset yang disita, Kak, terkait TPPU-nya. Dari itu dia berharap untuk mengembalikan kerugian negara, Kejati Sumsel harus segera menyita aset dalam perkara TPPU itu, Kak. Dan ini cukup rumit ya, harus menyelidiki kemana aliran uangnya nanti, ya. Dan penonton Desa SN untuk diketahui bahwa sebelum ada penahanan 6 tersangka, ya. Lensa SN ya, YouTube kita, ya, sempat 2 kali membahas dugaan korupsi batubara di Sumsel ini ya. Waktu itu banyak yang bertanya-tanya ya, jumlah kerugian, siapa yang diperiksa dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya waktu itu kalau pembaca SN cermat itu di berita online dan cetak kita sering kali membuatnya ya. Bahkan ada mantan kepala daerah ya, yang mengeluarkan izin usaha tambang kala dugaan korupsi ini terjadi itu sudah diperiksa. Dan kita mendapat apresiasi dari banyak pihak. Dan saya juga sebagai pimpinan redaksi mendapat telepon mencari informasi langsung ya. Tapi kalau menanya informasi penonton Desa SN silahkan klik koran SN.com. Lanjut kita ulas berita, ya. Dan informasi terbaru dan terkini bahwa Kejati Sumsel akan terus dalami penyidikan TPPU. Ini judulnya masih secara umum, ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Silakan, Dedi. Terkait berita tersebut, komentar dari Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SAMH, ya. Di mana dalam penyidikan dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera, tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melakukan pendalaman terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU, ya. Ditegaskan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel bahwa dalam perkara ini ada 2 perkara yang dilakukan pendalaman, ya. Yang pertama terkait dugaan kasus korupsi yang sudah ada 6 tersangka yang telah ditetapkan dan ditahan oleh Kejati Sumsel belum lama ini. Kemudian terkait pendalaman TPPU-nya. Terkait pendalaman 2 perkara ini, menurut Kasipenkum Kejati Sumsel tentunya secara bergilir para saksi akan diagendakan diambil keterangannya dalam rangka proses penyidikan dan pendalaman kedua perkara, yaitu perkara dugaan korupsinya dan perkara TPPU-nya, Kak. Oke, lanjut ulas berita kita, ya. Dan banyak penonton SN yang mungkin ketinggalan berita ini, ya. Sebenarnya bagaimana duduk perkara atau dasar dari dugaan korupsi ini? Silakan Dedi mengulasnya. Ya, Kak, duduk perkara ini terkait modus sebelumnya telah disampaikan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SAMH dalam press release di Kejati Sumsel ketika penahanan 6 tersangka, Kak, ya. Di mana dikatakan Umaryadi SHMH bahwa dalam perkara ini PT Andalas Bara Sejahtera melakukan tambang di luar izinnya, di mana luar izinnya itu masuk dalam lahan milik BUMN PTBA, Kak, ya. Kemudian Umaryadi SAMH mengungkapkan bahwa terkait perkara tersebut memang ada sejumlah saksi yang telah dilakukan pemeriksaan, Kak. Oke, ya, karena menyangkut lahan BUMN yang masuk ya, atau diambil ya, PT yang melakukan eksplorasi tersebut. Pak Susno Duaji berkomentar ya, pegawai atau pihak PTBA BUMN ini juga harus diperiksa sebagai saksi sudah waktu itu. Sudah, Kak. Mungkin Dedi masih ingat beritanya? Ya, Pak Susno Duaji meminta, Kak, ya, Kejati Sumsel juga memeriksa pihak BUMN dalam hal ini
PTBA Kak ya. Terkait komentar Pak Susno Duaji tersebut, memang dalam penyidikan dugaan kasus korupsi ini sebelumnya Kasih Penerangan dan Hukum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH mengungkapkan dalam proses penyidikan ada beberapa pihak dari PTBA yang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, diantaranya mantan pegawai di BUMN PTBA tersebut Kak. Dan untuk penonton Lesa Ensen ketahui bahwa dugaan korupsi ini terjadi sudah cukup lama, Ded, ya. Cukup lama Kak. Dari jabatan yang diemban oleh beberapa orang yang sudah ditahan, Ded, ya. Yeah. Itu tertera dari rilis dari Kejati itu antara 2010, 2014 Kak. 2014 sampai 2016, Ded, ya. 2014 ya dilarang ya. Dan penonton SSN dan dugaan korupsi ini saat ini disidik ya. Disidik oleh Kejati dan kita berikan apresiasi. Semoga Kejati Sumsel segera menuntaskan dan mengungkap tabir dari dugaan korupsi ini, duduk perkaranya di mana, dan harapan dari beberapa pihak untuk mengembalikan kerugian negara juga tercapai. Oke, lanjut ulas berita kita, Ded, ya. Kita bergeser ke berita yang lainnya, Ded, ya. Hari ini infonya ada sidang KONI, dugaan korupsi Sumsel KONI, Ded, ya. Di Pengadilan Negeri Palembang ya. Apa info terakhir yang Ded diterima? Ya Kak, hari ini ada sidang terdakwa mantan Ketua KONI Sumsel Kak ya, terkait dugaan kasus korupsi, terkait dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN di KONI Sumsel tentang pencairan deposito dan uang atau dana hibah Pemda Provinsi Sumsel serta pengadaan barang bersumber APBD tahun anggaran 2021, di mana dalam persidangan tersebut merupakan sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa Kak ya. Dalam persidangan terdakwa yang merupakan mantan Ketua KONI Sumsel dihadirkan dalam persidangan dan ditanya oleh tim jaksa penuntut umum dari Kejati Sumsel dan juga penasihat hukum dari terdakwa Kak. Oke ya, ada info terkini atau info yang sangat penting, yang krusial ya, yang didapat oleh wartawan ya. Tadi banyak wartawan yang meliput, Ded. Ya, lumayan Kak. Lumayan banyak ya. Apa yang terkininya dan terpentingnya yang akan kita buat berita utama ini, Ded? Oke Kak, dalam persidangan terdakwa mantan Ketua KONI Sumsel tersebut memberikan keterangan terkait dana hibah 25 miliar yang diberikan kepada KONI Sumsel Kak ya. Bahkan tim jaksa penuntut umum juga menampilkan barang bukti berupa surat kepada majelis hakim Kak. Ya, apa surat tersebut? Pasti penonton SN penasaran ya. Baca koran SN.com malam ini. Penonton Lesa SN, sepertinya kita udah di ujung ulas berita, Den, ya. Dan kami berharap penonton Lesa SN terus memberikan saran-saran yang membangun, Den, ya. Agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quotes kita hari ini adalah jangan pernah terjebak pada kenyamanan, hidup itu harus ada perubahan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.